سكينة القلوب بعلمك ومطمئنة القلوب بذكرك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين أمين الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linalis sa'adah wa amarna an ittiba'i nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sunnatihi al-karim qawlan wa fi'lan wa taqriran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة لذكري وقال أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Kami hormati seluruh jajaran DKM beserta jamaah Masjid Babus Salam, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, para hujjaj, para asatiz, imam kita tadi, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemuliaan dengan melaksanakan berjamaah subuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita yang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum berlanjut kita kepada materi di pagi hari ini, subuh kali ini, kita doakan orang tua kita semuanya yang sudah almarhum almarhumah dan guru-guru kita serta jamaah Masjid Babus Salam yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan di alam barzahnya Allah muliakan dengan segenap nikmat kubur dan dijauhkan dari siksa kubur. Ghafarallahu dzunubahum wa ja'alahum min ahlil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita yaitu tentang fadilah khusyuk. Khusyuk ini sebuah kata yang sangat familiar sekali dengan kita. Kalau dalam bahasa lainnya konsentrasi, atau bahasa padanan katanya itu adalah fokus. Bagaimana pandangan Al-Quran, hadis serta para ulama mengenai khusyuk, insya Allah akan kita bahas, akan kita pelajari bersama-sama. Karena saya juga ini walaupun yang nerangin belum tentu saya bisa khusyuk, ya betul ya. Tapi sebelumnya gimana para jamaah, sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan terjaga terus, dan barangkali ada keluarganya yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayat pertama yang tadi saya bacakan yaitu wa aqimis sholata li dzikri, diambil dari surah Toha ayat 14. Wa aqim fi'lu amrin, as-salata menjadi maf'ulnya. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat, lidzikri, untuk mengingatku. Jadi salat itu untuk mengingat Allah. Wa qala ta'ala di ayat lain, wala takum minal ghafilin. Allah tidak menginginkan kita semuanya termasuk orang-orang yang lalai. Wala takum minal ghafilin. Ahlan wa sahlan Pak Haji, alhamdulillah. Di ayat lain
Allah lebih dalam lagi mengingatkan kepada kita, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai kalian, jangan engkau mendekati sholat wa antum sukara, sementara kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu, sehingga kalian mengetahui, ingat, tahu, ngeh, matakulun, atas apa saja yang kalian ucapkan. Itu di surah An-Nisa ayat 43. Masyarakat muslimin, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan, kila sukara min man kasur alhamu wa kila man hubbud dunya. Yang dimaksud sukara di sini, kata para ahli tafsir, disebutkan orang yang panjang angan-angannya dan orang yang cinta dunia, sehingga pikiran dari luar sholat terbawa kepada saat dia sholat. Wa qala Wahab, Imam Wahab berkata, al-murad bihi, yang dimaksud dengan sukara di sini, zahirahu, betul secara zahirnya dia mabuk, oleng, ya, entah karena minuman keras, narkoba dan sebagainya. Tetapi fafihi tanbihun ala sukrid dunya, bukan syukri tapi sukrid dunya. Ya, makasih. Idh baina fi al-illah, yang di dalamnya itu ada penyakit. Jadi mabok dunia ada penyakit. Kalau orang pikirannya terpusat pada sesuatu, misalnya dibawa ke dalam lamunan, apalagi Pak Ustadz Usep, ya, kalau misalnya kita punya urusan, misalnya jadi mediator pembelian tanah, sudah ketemu dengan pembeli, kita dari pihak penjual udah tahu persentase-persentasenya, Masya Allah, itu kebawa terus. Panjang daftarnya Pak Haji, lamunan, wah kita dapat sekian itu, Masya Allah. Apalagi besok mau pertemuan, ini final meeting katanya, Masya Allah, sulit sekali itu. Udah daftar lamunan Pak, daftar angan-angan, wah mau begini begitu, Masya Allah. Nah itu namanya mabuk dunia. Idh baina fi'illah, di situ ada penyakit yang mengganggu pikiran, lamunan dan konsentrasi kita. Faqala hatta ta'lamu ma taqulun, yang dimaksud adalah wa kam min musallin lam yashrabil khamra wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi sholati. Banyak sekali orang-orang yang sholat, dia tidak minum khamar, tapi dia tidak tahu apa yang sedang dikatakannya fi sholatihim, selama proses sholatnya. Mabok enggak, ya, minum arak enggak, pel, narkoba enggak, tapi banyak sekali orang yang sholat, selama proses sholatnya dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Tahu-tahu sudah rakaat ketiga. Bukan begitu? Masya Allah. Nah ini kita akan belajar, mudah-mudahan semuanya ya bisa memperbaiki, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara berkomunikasi dengan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini wa lam yuhaddath
nafsahu fa fihima, barang siapa yang salat 2 rakaat lam yuhaddas, dia tidak mengatakan sesuatu nafsahu kepada dirinya, fihima di dalam salatnya, di dalam kedua rakaat bisyai'in minad dunya, sesuatu bisikan-bisikan tentang dunia, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ini sering berbisik pikiran, terus digiring, ada ke kanan-kanan, terus tiba-tiba astagfirullahaladzim. Ya. Pak Ustadz, kalau lagi imam baca ayat sebaiknya baca apa? Kita mau baca surah boleh, mau mendengarkan isi kandungan yang dibaca juga boleh. Makanya imam kita biasa baca apa? Nah, mudah-mudahan kita faham artinya sehingga kita resapi. Nah, perenungan peresapan itu adalah tafakur di antara bentuk komunikasi dengan Allah. Kayak gitu kira-kira, Pak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, kalau tadi di hadis sahihain, yang sekarang innamas salata tumaskanu. Salat itu adalah tenang, anteng, wa tawadhu'u, dan tawadhu', wa ta'wihu, wa tanadamu, wa tad'u bi syai'in, wa tad'u yadayka fataqulu Allahumma Allahumma, faman lam yaf'al fihim khadaj. Salat itu isinya ketenangan, ketawaduan, rendah hati, rendah diri, tadarru'. Lalu ada meresapi, wa tunadamu, dan juga menyesali perbuatan dosanya, wa tadau yadaika, dan menyimpan kedua tanganmu dan mengucap Allahumma Allahumma Allahumma, faman lam yaf'al dzalika fahiya khadaj. Kalau kita tidak melakukan itu, salat berlalu begitu saja. Ya, saya nggak berani kalau bilang sia-sia itu, Pak, karena Gus Baha itu sering banget bilang yang sholat maksiat, lagi sholat ngelamun, itu sholat udah barang cakep, barang bagus, jadi mau gimana pun juga udah bagus. Jadi karena ini sedang mendalami, memaknai, jadi kita perlu juga rise up, ya, naik derajat kita, ya. Kira-kira sholat kita ada ketenangan? Apakah ada ketawaduan di sana? Ada merendahkan diri kita kepada Allah? Atau di sana juga ada penyesalan? Nah, lihat prosesnya, Pak. Dari takbir kita berdiri, lalu takbir Allahu Akbar, password kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dipanggil Allah, lalu kita mau komunikasi pintunya, ketuk pintunya, izinnya dengan niat. Lalu niat itu kita wujudkan dengan kata takbir Allahu Akbar. Maka ketika takbir itulah lunturlah segala bentuk permasalahan di dalam pikiran, menyatu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Warwiya an rabbihi anillahi subhanahu fil kitab salifah annahu qala, ini hadis qudsi, laisa kullu musallin ataqabbala salatahu
tidaklah setiap orang sholat itu diterima sholatnya. Jadi tidak semua orang yang sholat itu diterima sholatnya. Terus innama aqbal sholatun man tawaddu'a li'azamati. Sesungguhnya yang diterima sholatnya itu man tawaddu'a li'azamati, orang yang mengagungkan, tawaddu atas keagunganku, walam yatakabbar, dan dia tidak sombong, ala ibadi, kepada hamba-hambaku, wa at'imul faqira al-ja'i'a, dan memberi makan orang fakir yang lapar, liwajhi, demi untuk mendapatkan keriduanku. Jadi orang yang diterima sholatnya dalam hadis qudsi ini adalah orang yang tawaddu karena keagungan Allah. Dari mana proses ini? Ruku, Pak. Begitu kita ruku, apa bacaannya bareng-bareng? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Posisi ruku kan begitu, menunduk. Itu kita mulai sami Allahu liman hamidah. Begitu kita memuji tadi dalam ruku, Allah menitipkan ucapannya sami'a, Allah telah mendengar, liman, kepada siapa saja, hamidahu, yang telah memujinya. Jadi ini menggunakan kalimat fi'il madi, artinya sudah sejak zaman ajali orang yang memuji Allah pasti Allah dengar dan Allah balas. Jadi Allah selalu menjawab panggilan hambanya, begitu kira-kira. Lalu para jamaah sekalian, setelah sami Allah liman hamidah, takbir lagi, kita sujud. Bareng-bareng bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha luhur, yang maha agung. Tuh. Jadi pengakuan hamba di atas makhluknya yaitu hamparan bumi, di bawah makhluknya yaitu langit, mengakui kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka langit bumi akan menjadi saksi nanti dah, dijadikan tempat sujud. Gitu. Kenapa kita kadang-kadang kalau di rest area mana kita ingin sholat, ya itu sawahid kita nanti itu akan menjadi saksi. Kalau di rumah sholat pindah-pindah tuh, kadang di kamar, kadang di mana. Itu fungsinya apa? Sawahid kita. Bahkan disunahkan setelah sholat fardu, sholat sunat itu bergeser ke tempat lain supaya jadi sawahid. Hamparan tanah, ya, seperti di dalam surah Al-Baqarah. Kita diperintahkan ibadah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Kenapa setelah perintah ibadah Allah membukakan, ini loh ciptaan aku, ini pekerjaan besarku, sudah membentangkan bumi, sudah mengangkat langit, dan engkau bersujud di dalamnya. Maka dengan ayat kauniyah itulah engkau sadar bahwa engkau makhluk yang kecil di atas hamparan bumiku yang begitu luas. Yang ada kesombongan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memberi, orang yang tidak pernah takabur kepada hambanya, karena kita satu level di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau masih suka ada sombong, berarti belum meyakini akbarnya Allah, masih menganggap diri ini hebat. Kalau kita sekarang dihargai orang,
Allah menitipkan amanah kehormatan itu kepada kita. Bukan kitanya yang hebat. Catat. Orang menghargai kita, menghormati kita, takzim kepada kita, bukan kitanya yang hebat, tapi Allah menitipkan kehebatannya atau memercikan serpihan sekecil itu sehingga kita terangkat derajat. Begitu Allah tinggalkan, Masya Allah, hinanya minta ampun. Begitu dia memilih jalan menjauhi Allah, kemaksiatan itu, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu membawa kehinaan. Orang sudah tinggi-tinggi Pak levelnya, dari kecil dia sekolah terbaik, prestasi terbaik. Begitu sudah mendapatkan pucuk pimpinan, kok bisa-bisanya ya tergelincir kepada kehinaan, kemaksiatan kepada Allah, langsung jabatan dicopot, ini ditinggalkan, keluarga berantakan, terisolir dari apa? Dari keluarga, terisolir dari masyarakat. Saat itu dia akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Itu siksa dunia. Dia pikir orang ngargain itu karena kerja keras apa? Gak bisa. Allah menitipkan amanah. Maka orang yang diterima sholatnya, orang yang bisa menghilangkan kesombongan itu. Yang ketiga adalah orang wat'imul fakirul ja'i. Orang yang sering memberi makan orang fakir yang sedang lapar. Artinya apa? Kenapa dalam aqimus shalah wa atuz zakah nempel terus? Manifestasi dari sholat kita adalah munculnya sensitivitas karena kita sudah komunikasi dengan Allah yang Maha Rahman Rahim. Timbul rasa sayang untuk menyayangi makhluk Allah yang lemah. Paham? Jadi kalau orang sholat terus kok hatinya keras, berarti belum khusyuk. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, innama faradatis salatu wa amara bil haji wa tawaf wa asy'iratil manasik li iqamati dzikrillah ta'ala. Sesungguhnya dipardukannya salat, haji, tawaf, ya, terus segala bentuk manasik untuk menegakkan, untuk menjadi tujuan zikrullah. Bila mana tidak terjadi itu semua, fa idza lam yakun qalbaka lil mazkur alladhi huwal maqsud wal mubtagha adamatin wal haibatin fima qimatu dzikri. Kalau itu semua tidak ada, di dalam hati biasa-biasa saja, tidak ada pengagungan kepada Allah, salat, tapi hanya untuk menuntaskan saja, maka zikirnya tidak ada. Dan juga di situ bagaimana kita bisa yang namanya menegakkan sholat, menegakkan zikir kepada Allah. Lagi sholat aja nggak ingat Allah gitu. Nah nanti dikupas Pak, itu kan Al-Quran, itu kan Al-Quran, dari Al-Quran ke hadis. Belum masih paham juga, nanti diberitakan informasi ini melalui tafsiran para ulama. Di situ enaknya. Nah kalau ulama itu lebih dekat ke kita cara berpikirnya. Kalau Nabi kan wahyu Pak, levelnya tinggi. Apalagi firman Allah. Yang bisa memahami Al-Quran secara keseluruhan adalah Kangjeng Nabi. Yang bisa memahami ucapan Kangjeng Nabi adalah para sahabat. Yang bisa memahami ucapan para sahabat adalah para tabiin. Terus. Ya, maksudnya seutuhnya, yang seutuhnya. Nah kita ini hanya butiran debu nih Pak. Jadi kita pelajari pengalaman-pengalaman batin dari para ulama-ulama, mereka yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis.
Masyarul muslimin yang rahimakumullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini efek dari salat. Man lam tantahi salatahu, man lam tantahi salatu anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang tidak bisa mencegah apa salatuhu, salatnya, anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'ada. Orang yang sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, itu tidak menambah kedekatan kepada Allah kecuali dia menjauh. Ustaz, ini ada kadang-kadang kita sendiri maksiat, sholat terus, bohong jalan. Maksiat terus, sholat terus, maksiat jalan. STMJ gitu ya. Itu jauh lebih baik daripada tidak sholat sama sekali. Wassalatu munajatun fakaifa takunu ma'al ghaflah. Sholat itu adalah munajat, permohonan kepada Allah. Bagaimana kita mengajukan permohonan tapi kondisi kita ini lalai? Ada orang mau minta jadi seseorang jadi investor, presentasinya nggak meyakinkan, penampilannya nggak meyakinkan, bagaimana orang bisa percaya? Kita memohon kepada Allah dari sholat itu, Rabbi gfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Kok tapi kita ghaflah, nggak serius, hatinya nggak hadir, nggak bergetar, malah mengikuti alur pikiran bisikan duniawi kita. Kelar sholat, kelar rencana kita, langsung begitu assalamualaikum, assalamualaikum, lakukan rencana selama sholat. Gitu kan? Coba, itu masalah ya Allah. Kata qala Bakar bin Abdullah, ya ibna Adam, idza syi'ta an tadkhula ala maulaka bi ghairi idnin wa tukallimuhu bila tarjaman dakhalta. Kalau engkau mau ketemu sama orang hebat, emang boleh kita, kalau kata bahasa sekarang, masuk tanpa izin, bicara belum ada izin, emang boleh? Nggak bisa. Belum diizinkan, belum dipersilakan masuk kepada maula, bos kita, rumah orang yang istilahnya hidup kita ditentukan sama dia dalam masalah pekerjaan. Emang bisa sekonyong-konyong? Bang Koni, Bang Komi misalnya ketemu bosnya, sorry bos izin dulu, begitu kan? Ini ada laporan, bos nih, wah nggak bisa. Itu namanya dia bawahan kita. Mau masuk permisi dulu, Pak, Bu. Mau ketemu pengajuan dulu, diagendakan dulu, begitu. Itu manusia. Kenapa kita ketemu manusia harus diagendakan? Karena manusia itu terbatas. Apanya? Waktunya. Berapa lama? Semua 24 jam. Tapi bagaimana dengan Allah? Allah itu yang pembuat waktu. Wal asri innal insana lafi usri. Allah yang membuat waktu. Jadi Allah menawarkan diri untuk didekati. Padahal Allah lebih hebat daripada kehebatan siapa yang kita kenal. Betul Pak? Paham? Tapi dengan manusia yang kita anggap hebat, siapa saat ini yang menurut para bapak hebat? Kita kalau mau ketemu dia, minta waktunya saja sulit ya, minta ampun. Betul nggak? Karena dia makhluk. Kalau seperti itu, sadarlah wahai manusia. Tanamkan di dalam diri kita bahwa Allah kapan saja bisa ditemui. Tapi manusia secara intelektual tidak bisa menyadari
bahwa Allah siap didekati kapan saja, kehebatannya melebihi kehebatan siapapun makhluk di muka bumi ini, tapi manusia malah menjauh. Paham? Nah, kalau kita ingin banget dekat sama orang terkenal, the famous people ya in the world, pengen banget orang yang paling terkenal, yang famous siapa? Misalnya Tony Blair, siapa lagi? Pangeran Salman. Wah, bangganya minta ampun. Makanya banyak diantara orang-orang yang keder, Pak, diundang sama Presiden Israel, datang. La ilaha illallah, keder itu. Ya, dia sengaja mengambil ya lapis ketiga dari sebuah organisasi besar. Karena lapis 1 tidak bisa, lapis 2 tidak bisa, lapis ketiga baru diambil. Dia bilang katanya saya ini pribadi gitu, bukan membawa lembaga. Kata para tokoh-tokohnya, emang kamu siapa kalau nggak bawa lembaga? Emang orang sono kenal sama kamu? Kan yang hebat lembaganya, bukan kamunya. Makhluk banget itu digituin. Ya. Jadi subhanallah, langsung ketuanya sendiri yang bilang, emang kalau tanpa lembaga yang besar itu, kamu siapa? Makanya itulah, udah merasa hebat, narsis, Pak. Narsis di Instagramnya, kami bukan demonstran, tapi kami, ini konteksnya tidak pas, maka langsung dipecat, Pak. Alhamdulillah kayak gitu. Toksit ini masalahnya, langsung dipecat. Nah, itu ketemu orang hebat, luar biasa bangganya. Allah siap didekati kapanpun. Bahkan ada waktu-waktu tertentu. Kalau mau mendekati aku, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Yuk me time dengan aku. Aku kasih slot terbaik kapan kau mau mendekati aku. Ayo potong kenikmatan tidurmu. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Aku akan gelontorkan rahmat, kecerdasan, apalagi hal-hal yang terbaik. Orang sholat itu pasti hatinya tenang kalau dapat khusyuk. Karena sholat sekali lagi, ketika Allahu Akbar, maka masalah terbesar dalam hidup ini lepas, istilahnya transfer energi kita, transfer masalah kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi mentransfer energi kita kepada Gusti Allah. Jadi kepenatan itu saatnya kita bersandar kepada Allah. Yang la ta'khudhu sinatun wala naum, sandarkan kepada beliau. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah miliknya langit dan bumi. Ayo, Allah sudah semuanya. Maka dari itu, Allah diantara hikmah Allah membuat sholat itu, Pak, supaya manusia ini happy terus hidupnya, nggak membawa beban masalah. Karena ketika sholat, ruku masalah berkurang, sujud, ketika sujud masalah menggelinding, hilang. Seiring kita pengakuan Allah besar pemberi solusi, kita kecil ini yang disutradarai. Jadi hidup ini sutradaranya siapa? Allah. Kita nih aktor-aktor kecil. Atau dulu ya, tradisi pewayangan, Allah adalah dalangnya, kita sebagai nayaganya. Nah gitu. Kapanpun kita dimainkan, kita jalan. Kapanpun kita dicabut, kita diam. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita menghadirkan rasa kebesaran menghadapi seseorang
yang hebat, yang sulit banget ditemui ketika kita bertemu dengan Allah dalam sholat. Pak, jago podcast di Indonesia, ketemu presiden, ketemu calon presiden, ketemu wakil presiden, nggak ada gugup, Pak. Ya, ketemu orang-orang hebat nggak ada gugup. Saya lihat di podcastnya. Tapi ketika dia ketemu dengan seorang bilioner di Indonesia, triliuner, dia jadi tamunya, gugup sampai tidak ada pertanyaan. Saking dia merasa rendah diri di hadapan orang yang subhanallah. Dia pengen mercy, bilang sama ayahnya, kamu jangan malu-maluin keluarga. Pak, katanya saya nih mobilnya Ferrari terus. Yang lain udah gonta-ganti Mercy segala macam. Kamu jangan malu-maluin keluarga. Beli aja perusahaannya. Dibeli perusahaan Mercy-nya. Bukan mobil Mercy. Nah, ketika dia datang menjadi bintang tamu di sebuah podcast, orang yang hebat ini, yang biasa nanya-nanya, sampai grogi, Pak. Sampai bingung, gak ada pertanyaan. Nah, saya kebetulan bisa bahasa Inggris, alhamdulillah. Ya, dia sampai bahasa Inggrisnya stuck, padahal jago banget Inggrisnya, subhanallah. Sampai nyari kata pajak, bahasa Inggrisnya pajak aja deh, sampai lupa. Itu saking apa? Grogi, merasa rendah diri di hadapan orang hebat. Nah, kita harus belajar bagaimana caranya menghadirkan rasa yang merasa diri rendah di hadapan orang tersebut seperti yang ada di situ. Ketika kita berhadapan dengan Allah, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Bisa nggak? Nah, Masya Allah, ini perlu latihan. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, waruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yab'asu bilihyatihi fi shalat faqala law khasha'a qalba hadza la khasha'at jawarihu. Orang lagi sholat begini, Pak, ini jenggot ya, saya kurang panjang ini. Kalau yang panjang kan bisa digini. Lagi sholat, kata baginda Nabi, kalau dia itu khusyuk, maka seluruh anggota tubuhnya akan konsentrasi. Nah, gitu. Anak kita lagi dinasehatin, tapi dia sambil main HP, nggak mungkin hati bisa kebelah dua. Paham? Gitu. Oh, berarti kalau begitu, sholat itu seperti defragment dalam komputer. Apa? Defragment itu apa? Merapihkan file-file. Nah, ini kebetulan nih, ya, teman saya nih jamaah, ini master di bidang IT. Jadi defragment itu apa, Mas? Merapikan file ya, yang acak-acakan yang ada di mana-mana dirapihkan. Oh, berarti sholat itu begitu. Sampai ada suatu ketika ada seseorang yang dihinggapi lalat gitu ya. Terus yang lain bertanya, kenapa engkau ala yu'addika dzubab fi shalatika fatatrudaha? Qala la a'udzu nafsi syai'an yufsidu ala salati. Aku tidak ingin sesuatu mengganggu salatku. Qila lahu wa kaifa tasbiru ala dzalik? Kenapa engkau bisa sabar lalat gitu mengganggu, nemplok sana nemplok sini, enggak begini-begini, Pak, gitu. Apa jawabnya? Balaghani annal fasaqa ibsiruna takhta aswat sultan liyuqala fulanan suburan fayaftarihuna bidzalik. Dengarkan katanya. Dengarkan. Kalau engkau dipanggil sama seorang raja, maka
engkau akan ingin sekali terlihat konsentrasi di depan raja itu, supaya engkau dianggap orang yang paling hebat, taat, sabar. Dan setelah engkau dapat pujian itu, engkau merasa bangga. Kenapa di depan seorang sultan kamu bisa, di depan Allah tidak bisa? Nah, ini kalau ada aparat, ini pas nih. Kan biasanya kalau itu siap, gesit. Ada yang begini terus berapa jam gitu kan. Ini latihannya pas. Hadirkan kesigapan itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gimana para bapak? Ini diantara pengamalan kekhusyuan yang sering kita alami. Sholat kita kadang-kadang lupa rakaat ya, betul ya. Terakhir sebelum tanya jawab, yang sering kita dengar dari Syekhuna Habib Quraisy Shihab ya, beliau seorang Habib tapi Profesor Dr. Quraisy Shihab, bahkan Kiai Haji juga nggak ada, beliau tawadhu banget beliau. Nah ini beliau sering mengutip hadis ini, wa idza shalaita fasholli sholatan muwadda'. Kalau engkau sholat, kalau mau khusyuk, anggap sholatmu ini adalah sholat perpisahan, sholat terakhir. Haji wada, tawaf wada misalkan. Tawaf wada misalkan. Ay muwadda'un li nafsi, berpisah dengan dirimu. Muwadda'un li hawahu, berpisah dengan keinginanmu. Muwadda'un li umrihi, dan berpisah dengan umurmu. Ini sering beliau kutip. Kalau mau khusyuk, anggap sholatmu adalah sholat terakhir. Kira-kira gimana sampai di situ? Insya Allah kita perbaiki sholat kita. Dari mana setarnya Pak Ustadz? Setarnya kita dari mulai perbaiki wudunya, isbaghul wudu. Wudunya pakai bismillah, wudunya pakai niat, gitu. Kalau enggak, rangkaian itu sulit banget. Nah, barangkali sampai di situ dulu. Ada pertanyaan, silakan. Enggak Pak. Ya, Haji Zainal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita doakan untuk membuka mata hati kita. Allah. Saya Pak Ustaz pagi hari ini. Pertanyaan saya Pak Ustaz, untuk mencapai derajat kekhusyuan, apakah sudah cukup mengikuti apa-apa yang kita bacakan mulai dari Ihram. terus yang lainnya itu sampai tahiyat. Jadi sepuntutan dari takbir hingga tahiyat kita sebatas mengikuti atau mengetahui arti dan makna yang dari kita baca. Itu satu. Untuk kedua kalinya, gimana ketika kita menjadi saat sholat, baik jadi imam atau makmum. Kadang kita benar kata Pak Ustaz, apalagi mau transaksi jual beli tanah, disuruhnya sangat itu mengenal diri saya karena berkali-kali ada transaksi di supermarket tanah yang sekian hektar. Dan ketika itu di dalam sholat terulang. Ketika dalam rakaat sholat pertama itu pikiran kita melantur. Nah, jalan keluar saya langsung kembalikan kepada Allah. Saat ini kita saat ini saya dalam keadaan sholat. Langsung saya mengingat Allah. Kembalikan ke pikiran kita melayang kemana-mana saat kita sholat. Jadi sekali lagi saya harus masih belajar mengenai sholat, yaitu tentang kekhusyuan menjalankan sholat
agar kita sholat diterima, yaitu mengikuti sebatas mengikuti arti gerakan atau itu apakah sudah cukup. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, betul sekali. Yang pertama tadi betul. Jadi kita untuk mendekatkan kekhusyuan, ya kita ikuti bacaan sholat. Dan selain diikuti, kita fahami bacaan sholat. Nah, melayangnya pikiran itu biasanya pada saat menunggu imam selesai Fatihah. Nah, justru di situ kenapa kita ada pelajaran tafsir tentang surah Al-Fatihah? Banyak sekali tafsir tentang Al-Fatihah. Jadi ketika kita imam membaca Al-Fatihah itu, kita dalamin apa yang dibaca imam. Gitu. Jadi rakaat pertama kedua itu atau di subuh jahar semua ya. Di sholat maghrib 2 yang jahar. Itu kita pada saat imam Bismillahirrahmanirrahim atau yang langsung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita ngikutin terus. Amin. Jadi ngikutin imam. Pikirannya itu. Ya, kita beres baca iftitah kan? Imam masih baca. Jadi kita ngikutin. Artinya ngikutin memaknai. Karena ada yang memakruhkan mengikuti bacanya, ada yang makruh tapi ikutin memaknai. Nah, setelah imam baca Fatihah, baca surah, di situ rangkaian rencana di situ Pak. Imam lama nih, kita nggak ngerti. Di situ konsentrasi. Jadi yang kedua tadi kaitannya, ketika lamunan itu pergi, tarik lagi. Caranya jangan merem. Gitu. Jadi kalau merem gampang banget kita. Kesadaran kita itu hilang kalau merem. Makanya jangan merem. Gitu ya. Jadi Allahu Akbar, ini di sini nih. Jangan juga begini. Terlalu banyak yang masuk gitu, Pak. Karena kan mata ini selalu memproses apa yang dia lihat. Jadi mata kita ini memproses apa yang dilihat. Jadi jangan merem, jangan juga terbuka. Maka konsentrasi. Bahkan ya ada salah satu guru kita itu kalau mau sehat matanya katanya terapinya dengan melihat satu titik fokus di dalam sholat. Kalau merem udah jadi mantan aja masuk. Iya, masya Allah, nauzubillah. Ya kira-kira kayak gitu ya. Jadi jangan merem. Ya, kalau merem itu, waduh, ya. Apalagi imam ya. Kalau imam itu makanya subhanallah gede banget. Di sini alhamdulillah imamnya ya Ustadz, suaranya bagus dan usianya juga lumayan gitu, nggak muda banget gitu. Ya. Kalau ustadznya muda banget itu mungkin bacaan bagus, tapi wallahu alam konsentrasi hatinya, wallahu alam. Begitu Pak Haji ya. Jadi betul tadi ikuti seluruh bacaannya. Iseng-iseng kalau kita megang HP terus nih. Saya pengen tahu nih doa iftitah nih selama ini saya nggak paham artinya, baca. Saya nggak tahu ini tuh artinya doa iftiros, duduk iftiros, baca. Jangan kemana-mana mulu. Udah TikTok lah, kita udah capek banget dengan sosial media ya. YouTube, FB lah, mas. Nah, para jamaah, kenapa kita
ada dikaitkan dengan sebuah hadis, at-ta'anni minallah wal ajal minasyaitan. Tenang itu dari Allah, buru-buru itu dari setan. 1 menit sebelum sholat kita masih balas WhatsApp. 1 menit sebelum sholat itu udah otomatis ke bawah, Pak. Ya, samalah kita ngaji, mama kita ini semua pikiran setiap kita ini kelemahan manusia seperti itu. Setiap apa yang kita baca, setiap apa yang kita lihat pasti akan ya membentuk jaringan memori atau membutuhkan memori. Sistem kerjanya seperti kamera para bapak. Itu mata kita ini, mata itu selalu terhubung dengan memori. Bedanya kalau di kamera itu diperintah dulu, ada on ada off-nya, record, stop ya. Kalau di mata kita udah otomatis. Coba sekarang praktekkan ya, lihat saya terus merem, ya lihat merem, masih kebayangkan? Itulah kehebatan mata. Sekarang yang dilihat sekian banyak video shot, Pak. Ada 20, 30, 50. Bagaimana tidak mengacaukan pikiran kita? Gitu. Giliran yang ngaji kan di-skip. Alah, lama. Karena kalau 1 kali ngaji terus gitu. La ilaha illallah. Inilah kita. Jadi video shot itu memang memanjakan. Bahkan sedang menikmati makanan pun sekarang harus ada HP sambil makan. Dia nggak tahu, nggak mendalami ini ada nikmat Allah. Dia pikir setiap makanan masuk itu udah otomatis diproses, sehingga hilanglah rasa syukur. Ini perut bisa memproses makanan begini ya, tunjang segitu susahnya dimakan. Begitu dia sakit baru paham, oh ya Allah, ternyata saya ini sakit. Makanya sakit itu mengembalikan kepada porsi ini. Nah, kita merasanya otomatis aja. Setiap yang makan pasti diproses. Lupa, awalnya lupa doa. Udah di awal udah posting sana sini, foto dulu, kirim sana sini. Udah macam-macam ya Allah. Begitu ngadepin makanan enak, dan nafsu muncul, makan buru-buru. La haula wala quwwata. Ini salah cara menikmati makan. Kalau makan enak, pelan. Karena nikmat di dunia ini cuman sampai tenggorokan, slow. Kalau sana Makan enak, ilah illallah. Ini. Benar nggak Pak? Kalau makan enak, bawahnya pengen buru-buru. Disitulah setan selalu tahan. Makanya ada sunnah ngunyah ya. Berapa kali tuh? 33 kali ngunyah sampai lembut. Jadi kerja perut kita ini ringan. Ya kita mau kalah sama kambing, Pak. Kambing mah sesuai SOP kata Allah segitu. Jarang kambing. Ya, kecuali tenyom, Pak. Nah, tenyom mah bener. Begini. Kita ini gigi mirip kambing, ya, giginya mirip kambing, tapi kelakuannya kayak tenyum yang punya taring. Na'udzubillah. Makanya slow. Ini kalau di Parasmanan nih, lagi menikmati somai, favorit saya, ingat ke kambing guling. Ada susah, padahal lagi enak nih, enak. Pikiran kambing guling, iya repot, ke bawah ke sana. Itu intermezzonya. Konsentrasi itu kayak gitu. Sholat harusnya dinikmati. Sholat event terbesar, kita pikirannya kemana-mana. Nah, mudah-mudahan para jamaah sekalian dengan bimbingan seperti ini, kita semuanya bisa belajar ya. Sayanya belajar,
para jamaah juga belajar. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala nabiyyina syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa ta'ala bi sabati rasul ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin syakiran fi ummika nazilah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jamil hayy. Wa tutahhiruna bi amjabi sayyidina tarfuna bi anaka darajat wa tuballaghuna bil aqsa wa fil hayati wa innaka ala kulli shay'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi badani ma fi Rabbin fa'adam ma'alam tanah Rabbi alimna lidan fa'anuril fakina fakih ahlan akrabati lana fi dinina tawassana bi ta'amin antar zuqana al-wasi'ah wa antar zuqana al-amana Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakati sirril fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila mana ada kekurangan kesalahan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita salat sunat 2 rakaat.